banjir. Diniyatil qabul wa ta'ala kulli surin wa taqwa wa sholah wa batinah fiddin da'iyatan li kulli syarrin jalidatin li kulli khairin li kulli niyatin sholih min khairin dunya akhirah Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila rohi jami'i awliya'ihi syarifil awliya magharibiha bariha wa bahriha binyaminiha jasibaniha khususan sultanul awliya Bismillahirrahmanirrahim. Jamil mu'allifina wa musallifina wa fuqahari wa muhaddisina khususan ila mu'allif hadal kitab sayyidina Muhammad wa ila ruhi syai'in wa hadisi kitabullah Allah yataghashshahum birahmati wal maghfirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Allahumma alhimna ilman Aqwahu bihi awamirahu wa nawahiyah warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna biduril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa ansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tushba' wa min du'a'in la yusma' wa min 'amalin la yurfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wal umrati wa hiya lugatan ziyaratu makanin amirin jadi babu bibayanil haji wal umrah itu lanjutannya lan umrah wahyalan utawi umrah lugotan ing dalam mungguh bahasa ziaratu makanin amirin iku berkunjung ing tempat kang rame
wa syar'an lan utai umroh ing dalem mungguh syarat. Qasdul Ka'bati iku nejak Baitullah, nejak Ka'bah, lin nusuki karena arah-arah ibadah, al-ati kang bakal dekat. Yajibani iku wajib karone ya haji lan umroh, ayil haji wal umroh, wala yugni anha al haji lan orang nyugihaken anha saking umroh al haji apa haji. Wa ini tamala lan senajan ngewengku ya haji alaiha ingatase umroh. Wa khobarun su'ila sallallahu alaihi wasallam anil umrati a wajibatun wahiyya qala la dhaifun ittibaqun. Lalu taya hadis lapat su'ila den taros den takon kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anil umrati saking masalah umroh, wajibatun anatah iku kang wajib, wahia lan utawi umroh. Qala wajibatun anatah iku kang wajib utawi umroh. Qala ngandika kangjeng Nabi la ora wajib. Doi pun ittibaqon iku hadis doi ittibaqon hale ittibaq ulama madhab Syafi'i kalau ittibaq. Jadi kalau ittibaq itu konsensus ya. Konsensus itu sepakat ulama di kalangan madhab Syafi'i. Beda dengan ijma'an. Kalau ijma'an mah itu lintas madhab, sepakat konsensus dari lintas madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali, juga madhab Syafi'i, sepakat itu namanya ijma'. Kalau ittibaq mah khusus di madhab Syafi'i. Wa in sahhahahu Tirmidzi lan senajan nyohehaken ing hadis sapa Imam Tirmidzi. Wajib kesiapa ala kulli muslimin ingatase saben-saben wong muslim mukallafin kang mukallaf aibaligin akilin tegese kang kang balik tur kang berakal, hurdin kang merdeka. Bala yajibani mangkora wajib iya haji lan umroh ala sobiin ingatase bocah cilik wa majnunin lan uang edan, wala ala roqiqin lan ora ingatase abid. Panusuku goyrul mukallafi waman pihirikun yaqoku naflan la fardhon. Maka utawi ibadah haji nek wong kang ora mukallaf lan utawi ibadah haji lan umrah wong kang ora mukallaf, wong kang durung mukallaf, waman pihi lan wong
fihi ku tetep injerone man rikun utawi sifat abid ya kau ikut tuliba ya nusuk naplan ing sunnah la pardon ora pardu atau duduk pardu. Ala kulli mukallafin hurin mustaqiin kang kawasa mustaqiin tur kang kawasa lil haji kadue ibadah haji surahe mustaqiin biwujudan izati kalawan anane bekel dihaban berangkate wa iyaban lan balike wa ujrati khofirin lan buruhe kang nyelametaken lan buruhan kang nyelametaken air mujirin tegese kang nyelametaken yakmanu kang merasa aman ma'ahu sumbertane mujir yang yakmanu kang merasa aman iya wong ma'ahu sumbertane mujir warahilatin lan anane ketumpakan ausamaniha atawa biayane rohilah in kana lamun anak bainahu iku tetep ing dalam antarane uang wa baina makkah lan ing dalam antarane Makkah marhalatani aparong marhalah audunuhuma atawa seesore marhalatani wado apalan apes iya man adil masyi saking melaku ma'an napakoti man sumbertane napakohe uwong yajibu kang wajib alaihi ngatasi uwong napakotuhu apa napakohe man bagi suatu lan maken nine yaman nganggo nine yaman ilar ruju maring balik wayustaratu lan den syaratakan aidon kelawan manik lil ruju kadua wajib amnut toriki apa selamete dedalan amane dedalan alan nafsi ingatase awak-awakan wal mali lan harta walau min rusdiyin lan senajan iku saking bangsa copet wa in qalla ma yakhuduhu wa in qalla lan senajan setitik ma apa barang ya huduhu kang ngalap iya rusdi hu iman ya huduhu kang merampas iya rusdi hu iman wa alaihi salamatu wa golabati salamati lan ngelindih selamat liroki bisnul bahri tadi wong kang nunggang perahu bahri ning kene makna asali laut tapi sing digenah perahu nih alat gunaning laut jadi bimbabi itlaqil mahal wa iradatil hal nah jadi murusan bimbabi itlaqil mahal wa iradatil hal kayak talang milik si milik apa nih duduk talang banunya kira ku talang ku milik si milik mah banunya
jadi mimbabi itlaqil mahal wa iradatil hal. Golabati salamati lan ngelindi selamat di roki bil bahri kadue wong kang numpak perahu. Fa'in golabal hilaku mangka lamun ngelindi al hilaku apa ruksak bahaya lihaijanil amwaji karena obah pirang-pirang ombak bibakdil ahwali dalam setengah pirang-pirang tingkah awistawaya atau nerima pada ia salamah lan hilak lam yajib mangka ora wajib ia haji bal yahrumu arrokubu bal yahrum arrukubu bihi balik taharam arrukubu apa numpak bihi injerone iya bahri lahu karena haji wali gairihi lan liyane haji wasyurito lan den syarataken lil wujubi kaduwe wajib alal mar'ati ngatasé wong wadon ma'ama sumertane barang dukira kang wis den tutur ya madukira iku min wujnani zadi wa rahilah wa amri tariq iku mau dukira disyaratakan ayah ruja apar piantah metu ma'aha sumertane mar'ah mahramun sapa mahramin au zaujun atau laki deh au niswatun siqatun atau pirang-pirang wadon kang kepercaya walau imaan lan senajan iku pirang-pirang amat dari kanan uti mengkonon surito dihormati safariha iku tetep karena arah-arah atau kadue arah-arah haram lungane iya mar'ah haram safari iya mar'ah wahdaha hale deweke iya mar'ah wa in qasuro dan senanjan cendek ya sapa au kanat atawa ana iya mar'ah fi qabilatin azimatin ikut tetap di dalam golongan kang akeh atau kang gede walaha lan iku wenang kaduwe mar'ah bila wujubin kelawan ora wajib antah ruja apar pirtah metu iya si mar'ah ma'a imra'atin siqatin sumertane wadon kang kepercaya li ada ipardil islami karena arah-arah ngelakoni fardu Islam walaysa laha al-khuruju litatawu'in lan orana laha iku tetep kadue mar'ah al-khuruju apa metu litatawu'in karena arah-arah ibadah sunnah walau ma'anis suwatin kasiratin lan senajan iku tetep sumertane wadon kang akeh wa in qasuros saparu lan senajan cendek asaparu apa lelungane au kana atawa anak iya si mar'ah syuha iku kang ala syuha iku kang ala rupane waqad sarrahu iku kang ala rupane iya mar'ah waqad sarrahu lan temen-temen mertelakaken ya ulama bi annahu kelawan setuhune kelakuan yahrumu iku haram alal makiyati ingatase wadon kang bangsa Mekah at-tatawwu apa gawe haji sunnah bil umrati kelawan umroh
minat tan'imi saking tanah tan'im ma'an nisa'i sumertane pirang-pirang sumertane wadon khilafan hales perbeda hales sulaya liman kedua ulama naza akan melawani yakman pihi injrone huruj pihi injrone haramnya pihi injrone tahrum haram itu marratan wahidatan fil umri bitarohid. Jadi masih bab terkait dengan haji dan umrah. Kemarin kita sudah bahas babu bibayanil haji wal umrah. Bab ini menjelaskan tentang babul haji wal umrah, tentang haji dan umrah. Kemarin haji sudah, wal umrah dan sekarang menjelaskan tentang umrah. Umrah itu mana yang dinamakan umrah itu, bagaimana yang dinamakan umrah itu. Wahia lugotan ziyaratu makanin amin. Menurut bahasa, umrah itu mendatangi tempat-tempat yang ramai. Mau kemana Ed? Mau ke SGC, itu umrah menurut lugoh. Umrah menurut bahasa. Sedangkan bahasa menurut lugoh, al-lugoh latus bitul ahkam. Bahasa tidak bisa dipergunakan untuk menetapkan sebuah hukum. Jadi yang untuk menetapkan sebuah hukum jangan pakai lugoh, harusnya pakai syar'an. Maka nanti ada penjelasan umroh menurut syarat. Bagaimana penjelasan umroh menurut syar'an? Wa syar'an min itlaqil masdar. Syar'an itu kalimatnya masdar. Wa iradatus mul fa'il, tapi yang dimaksud adalah isim fa'il. Majadi mursal min itlaqil masdar wa iradatus mul fa'il. Nanti fa'ilnya itu syari'un, syar'an masdar, syari'un isim fa'il. Syari'un hakikatun huwallah wal majaz huwa rasul. Hakikatnya syariat yang membuat adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril disampaikan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi majaznya Rasulullah. Maka agama dibawa oleh Rasulullah, ya pelantaran dari malaikat Jibril. Hakikatnya yang membuat agama itu adalah Allah. Apa yang dimaksud umrah menurut syar'an? Qasdul Ka'bah linusuk al-ati. Umrah menurut Allah, menurut hukum Allah gitu ya, memaksud ke Ka'bah, mengunjungi Ka'bah karena bertujuan ibadah umrah. Nanti akan diceritakan di depan. Jadi beda masalah kalau bukan nusuk, seperti para insinyur, para pekerja Masjidil Haram itu ya, menuju Baitullah, menuju Masjidil Haram, tapi mau ada proyek. Nah itu bukan umrah ya, itu bukan umrah. Nanti akan dijelaskan bagaimana mengunjungi atau berziarah ke Ka'bah, tapi elatnya itu linusuk, untuk ibadah, melaksanakan ibadah umrah. Haji dan umrah yajibani, yajibani ail haji wal umrah. Haji dan umrah wajib duanya ya.
Wajib haji dan umroh ala kulli muslimin. Lompatin dulu dong. Ke siapa wajib haji dan umroh? Ke setiap muslim. Ke setiap muslim. Bagaimana kalau masalah haji dan umroh? Kan haji rukunnya 6, kalau umroh rukunnya 5. Yang menjadi perbedaan antara haji dan umroh, kalau haji ada wukuf di Arafah, kalau umroh enggak ada. Itu yang jadi perbedaan rukunnya. Yang jadi perbedaan itu haji wukuf di Arafah, kalau umroh mah enggak wukuf di Arafah. Semua rangkaiannya sama. Yang jadi perbedaan cuma itu, cuma itu. Sekarang bagaimana kalau ada orang yang haji gitu ya, haji udah berangkat haji, udah nggak usah umroh lagi. Kan di dalam haji itu ada semua rangkaian umroh, ada semua rangkaian umroh ada. Udah orang yang pergi haji mah enggak kudu wajib umroh lagi, karena di dalam rangkaian ibadah haji itu mencakup rangkaian rukun-rukun umroh. Oh, wala yugni anha al-hajju, tidak bisa menggugurkan kalau kata bahasa kita anha terhadap wajibnya umroh al-hajju, ibadah haji. Walaupun di dalam rangkaian ibadah haji itu ia mencakup rangkaian rukun-rukun umrah. Jadi wala yugni anha al-hajju, tidak ya, kalau bahasa layukni itu ora sugih. Ora sugih itu berarti masih butuh. Berarti kalau masih butuh enggak gugur kewajiban umroh karena melaksanakan ibadah haji. Jadi tetap keduanya ini wajib. Ya haji wajib, ya umroh pun wajib. Katanya udah ibadah haji, kan di dalam ibadah haji itu ada seperti rangkaian umroh, rukun-rukun umroh di dalam, nggak bisa. Makanya yajibani, haji dan umroh itu keduanya satu persatu dari rangkaian ibadah haji ya wajib, rangkaian ibadah umroh pun ya wajib. Wa inistamala alaiha, walaupun ibadah haji mencakup atas ibadah umroh gitu. Kalau itu hadis yang menceritakan bahwa umroh itu tidak wajib, ada hadis yang menyatakan itu. Oh, wa khobarun su'ila sallallahu alaihi wasallam anil umroh wajibatun hiya qala la dhaifun. Adapun hadis yang menyatakan ketika Rasulullah ditanya anil umroh tentang ibadah umroh, apakah wajib hiya umroh itu? Jawab Rasul, la, tidak wajib. Hadis tersebut dhaifun ittifaqon, hadis tersebut dhaif konsensus ulama madhab Syafi'i. Ittifaqon itu konsensus ulama madhab Syafi'i bahwa hadis tersebut dhaif. Kan Imam Tirmidzi mensahihkan hadis tersebut, wa in sahhahahu Tirmidzi, walaupun Imam Tirmidzi mensahih ya. Karena insah ada kaidah mustalahat hadis begini, insahal hadis ya, bahwa madhabi al-madhabi mustambatun minal ahadisis sahihah, minal ahadisis sahihah wa laysa kullu hadisin sahihah madhabi. Kalau hadis sahih itu madhabku ya, itu madhabku. Ini kata Imam, kata di dalam kitab Bukhari Muslim ada
Al madhabi mustambatun minal ahadits shahihah. Madhabku mustambatun itu hasil istimbat, hasil mengambil dari hadis-hadis sahih. Tapi bukan seluruh hadis sahih itu bukan madhab, tidak seluruh hadis sahih itu madhabku, kata Imam Syafi'i. Kan begini, ra'isul hadis sahih wal Bukhari Muslim. Hadis sahih itu kepalanya ya, pimpinan hadis sahih itu Bukhari Muslim. Pimpinan hadis sahih itu paling atas teratas ya. Hadis sahih itu kumpulan hadis sahih itu Bukhari Muslim. Sehingga kalaupun ada hadis di kitab Muwatta, itu nanti ada hadis sahih di kitab Muwatta, nanti kalah kalau di ranking gitu, kalah Muwatta dengan Bukhari Muslim, karena li anal Muwatta ali, kalau wal Bukhari Muslim nazil. Idza ta'arudul ali wan nazil kudiman nazil, nanti tetap yang diutamakan mah Bukhari Muslim, walaupun hadis Muwatta itu dekat kepada Rasulullah ya. Tapi tetap posisi Bukhari Muslim itu hadis nazil ya. Kalau Muwatta hadis ali. Idza ta'aradul ali wan nazil kudiman nazil. Nah, ini kutub ngaji mustalah hadis dulu. Nah, ini elat daripada insahhahu Tirmidzi, walaupun hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi, tetap hadis ini tidak bisa dijadikan pegangan buat kita, karena tetap menurut madhab Syafi'i haji dan umrah itu keduanya tetap masing-masing posisinya wajib. Maka yajibani ail haji wal umrah ala kulli muslimin. Mukallafin, orang muslimnya yang gimana? Mukallafin, orang muslimnya yang mukallaf. Mukallaf itu baligin akilin, orang yang sudah balik, orang yang berakal ya, orang yang sudah balik dan berakal. Hurin dan merdeka, bukannya abid gitu ya, merdeka. Jadi baligin akil itu ibarat kimusonif di sini pakai mukallaf. Mukallaf itu ditafsiri baligin akilin. Jadi nanti jatuhnya taklifnya taklif tanjizi, bukan taklif maknawi. Taklifnya taklif tanjizi. Bagaimana taklif tanjizi itu? Ketika ini si balik mukallaf ini ya, balik akil ini taklifnya taklif tanjizi, bukan taklif maknawi. Jadi disifatin baligin akilin, taklif tanjizi lah taklifan maknawiyan. Nanti ada yang taklif maknawinya, artinya ditaprik hurin dan merdeka. Merdeka itu bukan abid. Jadi nanti tapriknya begini, fala yajibani. Ini mafhum mukhalafahnya. Jadi dalilnya dinamakan dalil khitab. Dalil khitab, dalilul khitab dalilun ala syar'i. Fala yajibu, maka tidak wajib, karena abaligin akilin, maka tidak wajib ala sobiyin, bocah kecil, wa majnunin dan orang gila, tidak wajib haji dan umroh. Sekarang bagaimana kalau bocah kecil dipergihin haji atau umroh sama bapaknya? Nah, ini tidak isqatu uhdatil amri gitu ya. Seperti cucunya Kiai Sambas itu, Kayyid itu pernah dibawa umroh. Nanti tidak isqatu uhdatil amri, artinya jatuhnya karena sunnah, tetap punya pahala, tapi tidak menggugurkan kewajiban umroh dan hajinya. Artinya ketika dewasa nanti masih tetap tidak menggugurkan itu
berangkat haji lagi kecil itu tidak menggugurkan kewajiban haji dan umroh. Jangan udah dewasa nanti ya, saya mau udah pergi haji lagi umur 7 tahun seperti yang lagi umur 4 tahun. Nah, tetap umur 4 tahun itu tidak menggugurkan kewajiban haji dan umrohnya. Maka pala yajibani ala sobin wa majnunin itu tidak wajib bocah kecil dan orang gila pergi haji dan umroh. Adapun nanti panusuku gairul mukallafi, ibadah hajinya orang yang belum akil balik, waman pihirikun, dan ibadah hajinya orang abid, ya kauna plan jatuhnya sunnah la pardon, bukan fardu. Itu nanti tidak bisa menggugurkan kewajiban haji dan umrohnya. Ketika dewasa tetap masih punya kewajiban. Panusuku gairil mukallafi waman pihirikun. Waman pihirikun itu si Khalid masih jadi abidnya Hijayat. Sama Hijayat itu diberangkatin haji itu Ki Khalid. Nah bisa sah ya sah aja, tapi nanti jatuhnya ibadah hajinya ibadah sunnah, umrohnya ibadah sunnah. Nanti ketika itu si Khalid merdeka dari Kijait, tetap kewajiban itu belum gugur. Nah itu belum isqatu uqdatil amri namanya ya. Jadi la pardon, bukan fardu itu. Berangkat hajinya bocah kecil, berangkat hajinya labid, berangkat hajinya orang yang gila ya. Ada orang gila ikut haji. Sobiin wa majnunin. Begitu saking ininya kali orang tuanya ya punya anak udah dewasa tapi dia waktu itu jadi diberangkatin haji gitu. Beri seserumputan gitu. Di sana yang pelama-pelama cengar-cengir gitu. Nah nanti kalau udah sehat itu bocah tetap itu berangkat hajinya tidak menggugurkan kewajibannya gitu, bukan isqatu uqdatil amri. Mustatiin dan orang yang mukallaf akil balik dan merdeka ini mustatiin yang mampu melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mustatiin itu kuat, mampu. Bahasa mustati itu istato'a, kawasa. Nanti mencakup kawasa mampunya itu baik bekalnya gitu ya, kemudian kendaraannya, dari segi keamanannya gitu. Jadi ibadah haji dan umroh itu diwajibkan oleh syarat ke orang yang istitoah, orang yang mampu ya, orang yang mampu ada duitnya gitu, ada bekalnya, ada buat bayarnya, pulang perginya gitu. Sekarang yang jadi pertanyaan bagaimana kalau ada orang gitu ya wallahu a'lam merem gitu wiridan udah ada di Mekah gitu. Seperti para wali lah ya, seperti para wali punya karomah gitu ya. Karomah kalau wali, kalau orang-orang soleh itu karomah. Kalau di para nabi kharikun lil adat itu jatuhnya mukjizat. Kalau di para wali karomah. Kalau di orang soleh maunah. Ada orang yang gitu pergi ke Mekahnya itu cuma ngegebetin sejadahnya doang gitu, krebet udah ada di Mekah gitu. Punya kayak ilmuwan ini kan punya tojul masafah gitu, punya tojul masafah, bisa memperpendek jarak gitu. Nah kalau orang pergi haji dengan karomah sama ini
kayak posisi orang yang bocah kecil yang pergi haji. Nanti tidak bisa isqatu uhdatil amri, ya, tidak bisa menggugurkan kewajibannya, tidak bisa menggugurkan kewajiban hajinya tetap. Ada mungkin kalau ada orang yang pergi hajinya ke Mekahnya itu dengan karomah, itu tidak bisa menggugurkan kewajibannya. Tetap kewajiban itu pakai istato'a ilaihi sabila, itu harus ya. Harga mutlak itu sebagai syarat gitu ya. Ada bekalnya, sehat badannya, perjalanannya aman gitu ya. Kalau nanti dijelaskan di perahunya itu, kalau dulu kan pakai kapal laut ya, perahunya itu ombaknya itu di lautannya itu aman gitu ya, ombaknya enggak bahaya. Itu istato'a itu isinya tuh. Jadi kalau selain itu ada orang yang perginya pakai karomah, atau ada cerita gitu ya, ada santri di pesantrennya itu ngaji mah enggak, tapi nyuciin baju kiai, pokoknya mah apa yang dibutuhin kiai dia yang siap itu satu. Makanya dulu mah kiai pergi haji itu 8 bulan gitu, tiap 8 bulan ya, pakai kapalnya gitu, di kapalnya bulan. Jadi yang kalau mertua saya itu ceritanya ya pergi hajinya tahun 70-an itu pakai kapal. Itu sampai di dalam perang kapal itu ada musabaqah tilawatil Quran, tapi juara ya. Ada musabaqah gitu, ada perlombaan di dalam kapalnya itu dulu kan, karena saking lamanya kan. Nah, ketika ada orang yang selain itu kemudian bisa pergi ke Mekah, ceritanya tadi kayak seorang santri yang patuh terhadap kiainya. Begitu kiainya pergi ke Mekah kan 8 bulan gitu. Ini santrinya nggak sempet salaman, nggak sempet sungkem ke kiainya, itu kiainya udah pergi. Sedangkan santrinya yang tukang nyuciin baju kiainya itu sedih, ditinggal kiainya, makanya 8 bulan gak ketemu kan. Sampai itu kiainya nyusul ke pelabuhan, itu santrinya tuh nyusul ke pelabuhan. Kata orang pelabuhan, "Woi, mau ngapain itu santri?" "Mau nyusul kiai saya, mau pergi haji, saya belum salaman, saya belum minta doanya, saya kangen, nanti kan 8 bulan gak ketemu." Lah udah pergi kapalnya kan, udah laut udah, biarin saya mau nyusul. Lah makanya apa nyusul? Biarin saya nyusul, saking pengennya ke kiai, saking mahabbahnya ke kiai, itu santri nyusul nyebur. Lah itu tukar di pelabuhan sampai keheran-heran, itu beda santri lari di atas air. Lari di atas air nguber kapal kiai, dikejar sampai ketemu kapalnya itu, naik. Lah kaget kiai, lu ada di sini pakai apa? Lari di atas air. Masya Allah, saking mahabbahnya seorang santri terhadap kiai, sehingga sekiainya pergi haji gitu, saking kangennya, nggak ketemu 8 bulan, akhirnya disusul sampai lari di atas air. Kalau begitu udah salaman sama kiainya, minta doanya, mau pergi lagi, mau balik lagi gitu. Lah ngapain mau balik lagi? Udah ikut bareng sama saya, kata kiainya, ke Mekah. Alhamdulillah, dengan karomahnya berarti dia, dengan maunah barangkali ya, maunah pertolongan karena mahabbah ke gurunya, sampai lari di atas air, udah di tengah-tengah laut, akhirnya bisa kehaja ke Mekah. Nah, yang seperti itu tuh tidak isqatu uhdatil amri, tidak menggugurkan kewajiban, tetap haji dan umrohnya itu tetap masih punya kewajiban. Nah, nanti kenanya atau jatuhnya itu sunnah.
mustatiin lil haji, yang mampu gitu ya, mampu untuk berangkat ibadah haji. Artinya surahnya bagaimana mampu untuk berangkat haji itu bak taswiriyah nih biwujdani zadi itu, karena adanya bekal. Istato'a itu dihaban, ongkosnya wa iyaban, dan pulangnya wa ujratul khabirin, dan kalau kata kita ujur khabirin itu atau buruhan yang bisa menyelamatkan, seperti pergi hajinya seperti orang yang TKW gitu sebenarnya. Orang yang TKW dia karena dia mah niatnya kan mau kerja di sana ya, terus ditanggung sama majikannya, udah kamu pergi haji. Nah itu ada khabirin, ada yang menyelamatkan gitu, udah pergi haji. Au mujirin ya'manu ma'ahu, orang yang menyelamatkan gitu ya, ya'manu ma'ahu, yang merasa aman gitu ya, artinya udah ditanggung majikannya, udah tanggung jawab saya, kamu mau berangkat haji sekarang. Jadi orang-orang yang kerja di sana itu kan tujuannya bukan haji, awalnya mah nyari duit, sampai di sana gitu udah tanggung jawab sana, tanggung jawab saya, kamu ngambil haji. Sama itu juga. Au samaniha, atau harganya ya, harganya warohilah, ada kendaraannya. Ini termasuk mustaqi istitoah. Istitoah itu kendaraannya ada ya, sekarang bekalnya ada. Kalau kapalnya rusak semua, lu kapalnya rusak semua, kapal air nggak ada, kapal udara nggak ada, tetap nanti enggak istitoah gitu. Atau zaman dulu kan belum ada kapal udara, pakainya kapal laut. Ketika di laut ombaknya luar biasa, nanti dijelaskan bagaimana itu. In kana bainahu wa baina Makkah marhalatani, harganya apa, ongkosnya gitu ya, ongkos naik kapalnya. In kana bainahu wa baina Makkah marhalati, itu pun kalau antara orang yang mau pergi haji dan Mekah ini tempatnya itu kurang lebih minimal gitu ya, marhalatan ada 80 kilo 600 meter minimalnya. Dua marhalah itu 80 kilo 600 meter. Dari mana ke mana tuh? Kalau dari sini ke Mekah, dari Indonesia ke Mekah 9 jam di kapalnya, 9 jam. Belum dari sini ke bandaranya ya, berapa puluh kilo. Nah itu minimalnya ya 80 kilo 600 meter itu. Dua marhalah itu boleh berangkat dan diperhitungkan bekalnya, itu bekalnya, kendaraannya, ongkosnya gitu. Audunuhuma, atau sebawahnya dari marhalatan bisa 50 kilo. Dari kampung Kijaid ke Mekah 50 kilo, tapi wadoi pak anil masyi, Kijaid kalau jalan kaki waduh 50 kilo. Mangkani Kijaid kakinya rematika. Nah itu tetap diperhitungkan bekalnya, ongkosnya diperhitungkan, walaupun di bawah 80 kilo jarak dari tempat Kijaid ke Mekah itu, artinya di bawah 2 marhalah. Tapi tetap Kijaid kalau jalan kaki bahaya, bisa-bisa nggak nyampe. Maka itu pun diperhatikan ongkosnya, pakai kendaraannya. Kalau pakai mobil ini berapa duitnya? Luar biasa itu, ada di medsos di orang yang ke Mekah saking pengen makanya pakai sepeda ya. Iya. Orang kan berapa bulan? 3 bulan. Kalau begitu tuh ngaji itu pakai sepeda, tetap dia pakai ini izin. Ada ya izin ya, izin ada pisah ya, pisah mah nggak gugur ya, karena nggak sembarangan orang masuk ke kota Mekah, ke Madinah ya. Dengan begitu saja tetap ada semacam pisahnya.
izinnya, izin masuk negara gitu ya, apalagi pengen mau melaksanakan umroh atau haji gitu. Berapa bulan tuh ngegoes? Rata-rata pulang Jawa Timur tuh, Jawa Timur, Jawa Tengah, kuat. Coba bayangin, nggak coba itu ngegoes ke Mekah. Sepedanya kayak perebo, depan belakang samping bekalnya gitu, tapi ditanya bannya ganti berapa kali, cuma sekali kan. Bebannya nggak terlalu berat nih. Ada Ki Jaid yang jarak rumahnya ke Mekah kurang dari 2 marhalah, tapi Pak Anil Masyi, Ki Jaidnya jalan kakinya nggak mampu, tetap diperhitungkan naik kendaraan ongkosnya itu namanya samaniha, harga ongkos kendaraannya tidak. Ya. Nah kalau pakai sepeda itu istatoah enggak gitu maksudnya, ya tetap istatoah dia ya. Iya, bawa bekal. Ya itu kalau nggak bawa bekal, masa dia mau nyapir di jalan? Nggak kuat. Badannya kuat, bekalnya ada, ditempuh pakai sepeda. Ayo bareng-bareng. Bersepeda bareng-bareng bang. Daripada haji 20 tahun antrinya. Coba itu 20 tahun, 25 tahun nanti kita bareng-bareng pakai sepeda gitu ya. Bekalnya kira-kira buat makan lah, makan sehari-harinya, mampir makan. Ma'ana pakotiman yajibu alaih. Di samping bekalnya ada buat perginya, buat pulangnya, juga perhatikan napakotiman yajibu alaih. Di rumahnya jangan dilantarin, jangan diterlantarin. Pergi haji bodo amat, yang di rumah mau makan mau kagak, nah gak boleh. Ma'ana pakotiman yajibu alaih itu tetap ditinggal buat di rumahnya nih. Anak bini yang seperti yang nggak diajak nih buat makan selama saya di Mekah ya, nih ditinggalin bekalnya. Nah, dibuat salinnya, yajibu alaih napakotu wa kiswatuhu, bahkan dibuat beli bajunya. Itu harus ada, harus diperhatikan dan harus. Istatoa itu isinya seperti itu. Ila rujui, sampai kebalik lagi. Jangan nih saya mau pergi haji di sana 40 hari, ini 100.000 ya bareng-bareng ya sekeluarga. 100.000 mati serina gampang. Aja tekang paning umah sumber samber nyilah-nyilih, super sapir, terlantar. Wa yustaratu aidon lil wujubi amdut thoriq. Disyaratkan juga lil wujubi, wajibnya haji dan umrah ini, amdut thoriq ala nafsi, dipastikan perjalanannya itu aman buat diri sendiri, artinya buat badan gitu, buat keamanan jamaah, wal mal, dan keamanan hartanya. Paling di pelabuhannya atau di bandaranya ada tukang copet, walau min rusdiyin, walaupun gitu ya, tidak aman dalam perihal copet, tukang copet doang. Kalau udah lewat bandara mah aman, di sono mah gitu. Di bandaranya doang nih ada tukang copet. Nah walaupun seperti itu, keamanannya tetap harus steril. Orang yang mau berangkat haji itu harus aman di perjalanan, maka itu kewajibannya seperti kewajiban pemerintah di bandara. Harus pengamanannya itu harus ketat. Jangan sampai bahaya buat diri jamaah, bahaya buat yang dibawanya, bekalnya gitu. Coba itu kalau begitu dari Mekah, waduh duitnya hilang di bandara. Makanya ada siasat-siasat yang lain ya, pemerintah itu ada living cost atau apa, nah itu untuk menjaga itu.
Wa in qalla ma ya'khuduhu, copet ke paling 100 200, paling 1000 10.000 20.000. Wa in qalla ma ya'khuduhu, walaupun copetnya clustering gitu. Walaupun copetnya clustering. Wa ghalabatis salamati li raqibil bahri. Atau seperti ini. Pemerintah kalau ngeberangkatin seperti 10 kapal, itu 5 kapal nggak balik, 5 kapal nggak nyampe, tenggelam atau jatuh gitu. Wa ghalabati salamati, kendala itu juga harus tidak menjadi, nantinya nggak wajib kalau dalam kondisi seperti itu. Kata pemerintah, ini bagaimana jamaah haji Indonesia ini kalau dipaksakan, ya kita berangkat 10 kapal, ya paling 5 kapal yang datang, ini bagaimana? Nah itu tetap nggak wajib kalau begitu. Kondisi nggak aman, nggak aman. Jadi harus seaman mungkin. Makanya, tapi nggak ada cerita ya orang pergi haji gitu kapalnya nyungsep, nggak ada. Tapi kalau orang bisnis gitu, itu kapal jatuh, kapal tenggelam, tapi nggak ada cerita. Orang pergi haji itu dilindungi, orang yang berziarah ke tanah suci itu dilindungi. Pernah ya? Kolombo paling itu hilang kemana tuh ya? Nyasar. Ya. Tapi ketahuan bangkainya di mana? Tahuan dari mana? Kolombo itu memang apa cuaca ya? Negara-negara yang ekstrim cuaca. Ghalabati salamah li raqibil bahri. Maka ketika bisa dipastikan karena ekstrimnya cuaca atau gelombang laut yang tinggi, maka ketika diberangkatkan ini menurut prediksi itu bakal nggak selamat di jalannya. Nah itu pun tidak istato'a ilaihi sabila, maka nggak wajib, belum wajib. Fa in ghalabal hilak li haijanil amwaj bi ba'dil ahwal. Jadi sangat atau ombaknya sangat besar gitu ya, bi ba'dil ahwal. Awistawaya, atau gitu, istawaya itu selamat dan hilaknya itu 50-50 gitu ya. Ini bisa selamat, bisa ada yang nggak selamat gitu. Nah sama itu nggak istato'a, sama nggak istato'a, nggak wajib gitu. Jadi harus betul-betul dipastikan keselamatan jamaah itu. Makanya dinaikin 50 juta juga itu rapat di DPR-nya Allah itu. Ayo naikin, tapi servisnya jangan sampai mengurangi. Harus diperhatikan betul-betul servis jamaah di sana. Ya tetap naik juga. 40 juta coba itu udah antriannya puluhan tahun naik dengan gue sepeda ya, jalan kaki. Coba itu. Makanya banyak yang lari ke umroh ini. Jadi lam yajib bal yahrum rukupi. Kalaupun memastikan itu haram. Bal yahrum ar-rukupihi lahu wa li ghairihi. Kalaupun memastikan berangkat pemerintah ini, bagaimana diserahkan ke jamaah nih, diserahin nih. Perjalanannya dekat, wa in qasura, walaupun sarkunah itu kayak tadi tuh ya, berangkat dari negerinya, dari desanya ke Mekah itu cuma 50 kilo, wa in qasura, walaupun dekat gitu. Au kana fi qabilatin azimah, kan rombongan perempuan mulu, ini mau perempuan semuanya, rombongannya sekapal perempuan. Wa in kana fi qabilatin azimah, walaupun sekapal satu kloter perempuan semua, tapi nggak ada mahram, nggak ada suami, nggak ada perempuan yang bisa dipercaya, tetap itu perjalanannya
ya, termasuk perjalanan yang dihormati safari wahdaha, ya, haram perjalanan sendirian itu. Walaha bila wujubin antahruja ma'a imro'atin sidqatin li adai fardil islami. Walaha boleh hukumnya, tapi bukan merupakan suatu kewajiban, cuma sekedar boleh. Kalau boleh berarti mubah, wenang. Jalannya perempuan bila wujubin antahruja keluar ma'a imro'atin sikotin, disertai dengan perempuan yang bisa dipercaya, li ada fardil islami, untuk melaksanakan fardu Islam. Jadi cuma sekedar boleh saja ya. Walaha bila wujubin antahruja ma'a imro'atin sikotin, tetap ma'a imro'atin sikotin. Sarkunah mau pergi haji ditemenin sama imro'ah sikoh, ada perempuan lain yang bisa dipercaya, teman lah sepertinya. Itu ngan seukur boleh doang, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Walaisalaha al-khuruju ditatawu, walaisalaha al-khuruju, dan tidak boleh buat sarpunah keluar, ya, keluar ditatawu untuk ibadah sunnah. Jadi bagaimana kalau sarpunah ini keluar, ya, jalan, ya, pergi untuk melaksanakan ibadah sunnah? Walaisalaha al-khuruju, tidak boleh untuk sarpunah keluar untuk melaksanakan ibadah sunnah. Walau ma'aniswatin kasiroh, walaupun banyak rombongannya, perempuan banyak. Wa in qasuras safaru, walaupun perjalanannya dekat. Au kanat su'aha, atau perempuannya itu yang ala rupanya, ditemenin sama perempuan yang gitu ya, yang jelek akhlaknya lah. Waqad syarahu, dan ulama telah menjelaskan bi annahu yahrumu alal makiyati at-tatawu bi umroh minat tan'im ma'an nisa. Ulama menjelaskan bahwa haram buat perempuan Mekah at-tatawu, melaksanakan ibadah haji sunnah, ya, beribadah haji sunnah, bikin haji sunnah gitu ya, atau umroh sunnah, bil umroti minat tamim, ibadah haji sunnah, umrohnya minat tamim gitu ya, ihramnya itu dari tanah tamim ma'an nisa, bersama perempuan-perempuan. Haram, khilafan liman naza'abihi, beda masalah dengan ulama yang membolehkan naza'abihi itu. Ada ulama yang membolehkan. Jadi sarpunah orang negeri Mekah gitu, negeri Mekah, ngambil mikot di Tan'im untuk ibadah haji sunnah. Itu kata ulama haram. Alal makiyati at-tatawu, ibadah haji sunnah. Ini ibadah haji sunnah berarti ibadah haji yang sudah kedua kali atau ketiga kali, bukan yang wajib ya. Bil umroti minat Tan'im, ambil umrohnya atau mikotnya dari Tan'im ma'an nisa, bersama perempuan-perempuan yang banyak gitu. Itu haram. Di sini ulama menyatakan itu. Tapi ada yang membolehkan gitu, kalau cuma sekedar ibadah haji ya, sunnah gitu. Berapa kali itu wajibnya haji dan umroh? Marratan wahidatan fil umri bitarohi, wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya irsyadul ibad wa hukiya. Wa qala ba'dhum halaman 82. Wa qala ba'dhum lan wis ngucap sapa setengah ulama tengah-tengah. Wa qala ba'dhum lan wis ngucap sapa setengah ulama ra'aitu bil manami rajulan mimman dimudul mata wal makasibina wal makasina. Lan wis ngucap sapa setengah ulama wis ningali isun wis ngimpi isun ing dalam waktu turu rajulan ing siji wong lanang mimman setengah saking wong dimu kang khodam kang bujang ya rajul abdul mata ing wong kang dolim wal mukasina lan pirang-pirang wong kang narik biaya narik pajak ba'da mautihi dalam sewise mati rajul wong lan uti rajul fi halatin qabihatin iku tetep ing dalam tingkah kang alat. Pakutu maka ngucap isun kedua lahu kedua rajul mahaluka iku apa uti tingkah sila. Pakola maka ngucap ya rajul syarru halin iku ala tingkahe. Pakutu maka ngucap isun ila aina sirta mari endi dadi sira. Pakola maka ngucap ya rajul ila adzabillahi maring siksa Gusti Allah. Pakutu maka ngucap isun mahalid zulumati itu apa utai tingkah kedoliman inda rabbihim ing dalam sanding pangerane iya duluman. Qala ngucap rajul syarru halid iku tingkah iku ala tingkahe a masabita anapa orang bersira. Qala Allahi ing pangandika Gusti Allah azza wa jalla wa saya'lamul ladzina dzalamu ayyamu qalabi yang qalibun Allah ala bimuradi. Wa saya'lamul ladzina dan besok bakal uningan sapa wong akeh dzalamu kang pada zalim ya ladina ayyamu qalabin indi nggon balik yang qalibun kang pada balik ya si zalim. Ada setengah ulama yang bermimpi dalam tidurnya ketemu dengan seorang lelaki. Lelaki tersebut jadi bujangnya orang dolim. Berarti kan menolong kedolim. Jadi ada orang dolim, hijait ngebujang sama orang dolim. Jadi kan menolong kedoliman. Itu diimpi, keimpi sama ulama, keimpi sama ulama. Setelah matinya itu, kata ulama, jahit kalau kata itu di kuburannya apa sengsara amat halatul qobihati sengsara amat. Emang kenapa? Apa sih pekerjaanmu? Syarru halid, pekerjaannya jelek. Ilahi nasirta. Emang apa yang menjadi kamu seperti itu? Pakola ila adabillahi. Jadi saya habis disiksa Allah. Mahalu dulumat, memang apa yang kamu kerjakan? Kedoliman apa hindari bihim? Kedoliman apa yang kamu lakukan terhadap Rabb, terhadap Gusti Allah? Syarru halin, buruk pekerjaannya. Amma samita qaulallahi azza wa jalla. Itu emang kamu enggak ngedengar tah pengandika Gusti Allah wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamu qalabi yang qalibun. Besok di alam kubur orang-orang yang berbuat zalim itu akan tahu ayyamu qalabi yang qalibun, di mana tempat baliknya orang-orang zalim. Jadi kuburannya
penolong orang-orang zalim itu ya, cerita dalam mimpi. Jadi wahukiyah dihikayatkan apa anahu ja'a khuyatun ila Sufyan as-Sauri. Ja'a iku wis teka sapa tukang jahit maring Sufyan Sauri. Faqala mangko ngucap ya khuyat ini ahyatu siapa sultani. Setuhune isun iku ngejahit isun ing kelambi raja. Aparoni min aqwanid zulumati. Pak aparoni ngerekak sira ing isun min aqwanid zulumati saking nulungi kedoliman ya, saking menulungi kedoliman. Pakola ngucap Sufyan bal anta minad zulumati ampusam balik kamu tesira iku setengah saking ngedolimi ing awak dheweke ya duluma laki aqwanu zulumati mayyabi'u minkal ibrota. Tetapi nek iku tetep kang utawi nulungi kedoliman iku saking iku wong man iku wong yabi kang ngedol ya man min ka saking sira al ibrata ing edom wal khuyud lan benang wa minadzul bil muharram lan iku setengah saking kedoliman kang den haramaken antad dumal mar'atu min nahwi sadaqin aw nafaqati utir pientah al-utara bientah dolim sapa uang wadeng minnahi sodakin saking seumpamane mas kawin atau napakotin atau napakot al-kiswatin atau pakaian wahwan util dolim iku dahilun bikolihi manjing ingat ing dalam pengandika kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li al-wajib dulmu yahillu urduhu wa uqubatuhu ay shikayatuhu wa ta'ziruhu bil habsi wa darbi. Li utawi li iku tetep kado isun al wajibu utai wong kang wajib wong kang nemu zulmun iku kedoliman yahillu kang monggon urduhu apa urdu kewirangnya ia wajib wa ukubatuh lan siksana ia wajib syikayatuh tegese siksana ia wajib wa ta'ziruhu lan ta'zir ia wajib bil habsi kelawan nyangkar wa terbi lan mukul wa ta'khiru ajril ajiri lan ngakhiraken upahe buruh auman minhu atau nyegahe ajir minhu saking ajir ba'da birogi amali ing dalam sewise rampung pegawaiane ajir alladzi syarata kang wis nyarataken yaswum alaihi ngatasi lagi al-ujrata ing ujrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala wis nandika sapa Gusti Allah. Jadi hikayat iki anak tukang jahit tekan yang Sufyan Sauri jere tukang jahit kita iki ngejahit kelambi raja aptaroni min akwani tulumati coba jadi kita nih aptaroni ngerekak sira igisun saking akwani tulumah nolongi kedoliman biar rajanya raja dolim. Coba premen carane supaya min akwani duluman kita iki supaya aja termasuk wong sing nolongi kedoliman. Jadi Sufyan Sauri bal anti minat duluman yang tetep sirah saking wong sing termasuk kedolimi awak dewe. Lakin akwanu dulumah mayabiu min kalibro. Jadi menolongi kedoliman itu orang yang menjual minka dari kamu
al ibrota ing edom wal khuyut, ya kan itu yang ngedol jarum lan benang wong ngejahit itu ya. Wa minad dzulmil muharram antadum al mar'ah min nahwi sodakin, termasuk daripada kedoliman yang diharamkan antadum al mar'atu min nahwi sodakin. Jadi si perempuan yang berbuat dolim sepertinya mas kawin, au napakotin atau napakoh, au kiswatin atau sandang pangan. Wa huwa dakhilun fi qaulihi, dan kedoliman itu masuk pada hadis Rasulullah, liyal wajidu dzulmun yahillu urduhu au qubatuhu ay shikayatuhu wa ta'ziru bil habsi wa darbi. Jadi orang perempuan yang dolim min nahwi sodakin, dolim seperti mas kawin dan napakoh gitu. Antadlumal mar'atu min nahwi sodakin au napakotin au kiswatin. Hadis Rasulullah, li al wajidu dzulmun yahillu urduhu wa uqubatuhu. Aku memiliki orang yang li al wajidu,